Berkunjung ke dataran es yang luas dijamin menjadi perjalanan yang tidak terlupakan. Jadi, jika kalian memimpikan petualangan yang seru, maka Antartika lah lokasi yang tepat. Tapi mungkin kalian perlu menyaksikan video ini terlebih dahulu sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan tersebut. So, langsung saja, berikut ini adalah 7 penemuan meresahkan di Antartika menurut Dunia Air 7. Seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi kamu di bawah video ini ya, agar kalian tidak ketinggalan berita menarik yang akan dirangkum oleh Dunia Air 7. Retakan es di sebuah gunung raksasa berukuran 1270 km persegi terpisah dari lapisan es Brand di Antartika pada 3 Februari 2021. Perpecahan dramatis tersebut terjadi setelah retakan besar yang terbentuk di lapisan es Brand terus menjalar hingga gunung akhirnya terpisah. Retakan itu tumbuh secara bertahap ke arah timur laut dengan kecepatan 1 km per hari dan dapat melebar beratus-ratus meter hanya dalam beberapa jam. Fenomena seperti ini dapat terjadi karena proses alami dan tidak ada bukti nyata bahwa perubahan iklim ikut berperan. Patung diantah berantah. Sekitar 65 tahun yang lalu, penjelajah Soviet adalah kelompok pertama yang berhasil menginjakkan kaki di wilayah kutub yang mustahil untuk diakses karena termasuk titik terjauh di benua Antartika ke segala arah. Pada tahun 1958, sebuah tim yang berisi 18 pria pergi untuk menjelajah ke lokasi tersebut dengan menggunakan traktor trailer yang dilengkapi peralatan penunjang dan bangunan prefabrikasi. Setelah mencapai tujuan, mereka mulai membangun stasiun kecil yang mencakup gubuk untuk 4 orang, sebuah radio, menara antena radio setinggi 20 meter, dan seperangkat instrumen meteorologi. Sebuah patung plastik dari linen didirikan di atas gubuk. Namun tim ini menyadari bahwa stasiun yang didirikan terlalu jauh untuk penggunaan permanen. Setelah 12 hari berada di sana, sebuah pesawat mendarat di lapangan terbang darurat di dekat stasiun untuk menjemput 4 peneliti, dan sisanya dievakuasi menggunakan kereta luncur. Kunjungan berikutnya baru dilakukan pada tahun 2007 atau 50 tahun kemudian oleh tim Inggris. Wilayah ini memang tidak dapat diakses tanpa dukungan mekanis yang memadai. Lalu setelah bertahun-tahun, bangunan yang ada terkubur oleh es, dan patung berdiri sendiri bersama plakat sebagai penanda penaklukan wilayah tersebut. Kendaraan penjelajah Soviet yang hilang. Pada tahun 1950-an, Uni Soviet bersama negara-negara lain mulai secara aktif melakukan penelitian ilmiah di Antartika. Namun pasukan Soviet mengalami masalah besar terkait kendaraan transportasi karena traktor dan truk biasanya tidak dapat beroperasi dengan baik dalam kondisi Antartika yang ekstrim. Teknisi Soviet harus membuat kendaraan yang bisa beroperasi pada suhu rendah, menempuh jarak yang jauh di salju dan juga es, serta bisa menyediakan akomodasi yang aman dan nyaman untuk grup ekspedisi. Dengan demikian lahirlah kendaraan yang bernama Kharkov-Chanka, yang artinya adalah wanita dari Kharkov. Kharkov-Chanka memiliki model seperti off-roader, menjalankan misi sebagai kapal penjelajah yang akan melintasi seluruh Antartika. Namun apalah daya, kendaraan besar ini hanya berhasil menjelajah sejauh 148 km sebelum ditinggalkan oleh kru dan berakhir sebagai monumen terbengkalai. Kendaraan ini mampu mengangkat kargo seberat 70 ton dengan kecepatan normal 5 hingga 11 km per jam. Kendaraan ini memiliki panjang 8,5 meter dan lebar 3,5 meter serta tinggi 4 meter. Di dalam kendaraan juga tersedia segala sesuatu yang dibutuhkan untuk perjalanan jarak jauh, seperti bengkel, dapur kecil, toilet, kamar tidur untuk 8 orang, dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun 1975, Kharkov-Chanka ditingkatkan untuk menggantikan versi aslinya dan masih beroperasi hingga saat ini. Penemuan bangkai kapal di dalam es. Bangkai kapal ini benar-benar terjebak di tebing es. Bukankah kapal karam seharusnya berada di dasar laut?
Well, tentu tidak. Jika di Antartika, kondisi suhu yang ekstrim di bawah titik beku menyebabkan kapal seringkali membeku di dalam es. Yap, betul sekali, seperti tersegel di dalam semen. Mungkin kapal ini sepertinya hanya akan bebas jika es mencair, karena tidak ada satupun yang dapat memecah lapisan es setebal itu. Kemungkinan terburuk lainnya, bahkan es dapat menghancurkan kapal yang terjebak di dalamnya. Salah satu kapal yang paling terkenal di dunia yang disebut Endurance ditemukan 107 tahun setelah tenggelam hampir 350 meter di bawah permukaan laut. Kapal misteri ini kemungkinan terangkat oleh gunung es dan berakhir terjebak di tebing es ini. 5. Pondok berhantu. Pada tahun 1899, 10 orang dalam sebuah ekspedisi menciptakan struktur pondok ini. Dirancang untuk menghadapi musim dingin, pondok ini dirakit dari segmen prefabrikasi. Pondok ini tidak hanya untuk ditinggali semata, namun pondok ini juga diperuntukkan untuk mereka bekerja. Pondok ini juga memiliki studio taksidermi untuk mengamati dan mendokumentasikan benua Antartika. Satu-satunya tempat pribadi yang dimiliki mereka adalah tempat tidur masing-masing. Berarti pada dasarnya, mereka terjebak di tempat tidur selama musim dingin berlangsung. Selama beberapa dekade setelah ekspedisi asli selesai, pondok ini dipenuhi dengan salju dan es. Total ada 62 pakar spesialis di bidang tekstil kayu. Dan konservasi logam dari 12 negara berkontribusi pada proyek dan akan melanjutkan pemeliharaan situs bersejarah ini. Kapal hantu Marsmi atau yang sering disebut juga Endelsey adalah kapal pesiar Brazil yang tenggelam di Maxwell Buoy of Erlikau, Antartika sekitar 1.200 km selatan ujung Amerika Selatan pada bulan April 2012. Sejak saat itu Endelsey menjadi perahu hantu selama lebih dari setahun dalam posisi setengah tenggelam. Dimiliki oleh seorang jurnalis dan pengusaha terkenal Brazil ini, memiliki 4 orang di dalamnya. Saat tenggelam, para kru sedang sibuk membuat film dokumenter di lepas pantai Antartika. Angin kencang lebih dari 100 km per jam menerjang kapal dan mendorongnya ke es. Cuaca buruk menunda evakuasi selama beberapa hari. Ombak yang sangat tinggi dan angin yang terus bertiup membuat proses tersebut menjadi sangat beresiko. Setelah berbagai cara dilakukan, akhirnya keempat kru peneliti berhasil diselamatkan, tetapi tidak untuk kapalnya. Hingga saat ini kapal itu masih berada di benua Antartika. Braynickel mungkin terdengar seperti sesuatu dalam film aksi ilmiah. Sejari es perlahan turun dari atas membekukan semua yang disentuhnya. Faktanya ini adalah fenomena bawah air yang tidak biasa ditemukan di lautan Antartika. Braynickel adalah kombinasi air garam dan es dan tumbuh ke bawah dari lapisan es. Proses pembekuan memaksa keluar garam, menghasilkan air asin yang sangat dingin. Dan massa Braynickel ini lebih berat daripada air laut biasa, sehingga pergerakannya cenderung ke bawah dan tenggelam ke dasar laut. Braynickel pertama kali diamati pada tahun 1960-an, tetapi baru difilmkan pada tahun 2011, dan rinciannya masih belum sepenuhnya dipahami. Braynickel bisa berdiameter 25 cm dan tumbuh beberapa meter per hari. Ketika mencapai dasar laut, ia menyebar menjadi lapisan es yang disebut es jangkar. Es ini dapat tumbuh cukup cepat untuk menyalip bintang laut, bulu babi, dan kehidupan laut lainnya yang bergerak lambat, menelan mereka dan membekukan mereka di lokasi secara fatal. Well guys, itulah pembahasan kita kali ini. Gimana menurut kalian? Menarik bukan? Jangan lupa tulis kritik dan saran di komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.